Bersama saya, Tovan Adinata. Kajian ini bertujuan untuk mengurai kondisi sosial ekonomi Indonesia yang saat ini menjadi perhatian banyak pihak, khususnya dalam konteks tantangan kelas menengah dan ancaman ketidaksetaraan ekonomi yang semakin lebar. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai indikator, mulai dari peningkatan angka pengangguran, deflasi yang berkepanjangan, hingga ketimpangan kekayaan, menjadi sinyal bahwa kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat masih perlu dievaluasi. Pandangan ini sejalan dengan pendapat ahli ekonomi yang menyebutkan bahwa suatu negara yang memiliki kelas menengah yang kuat cenderung lebih stabil dan berpotensi menjadi negara maju. Melalui analisis data dan wacana kritis, kajian ini akan membahas kondisi ekonomi Indonesia saat ini, mencari faktor penyebab ketidakstabilan, serta mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat kesejahteraan rakyat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Saat ini, banyak indikator ekonomi menunjukkan tantangan serius bagi perekonomian Indonesia. Indikator seperti meningkatnya pengangguran, tingginya angka deflasi, dan melemahnya daya beli masyarakat mengindikasikan kondisi ekonomi yang jauh dari ideal. Pada tahun-tahun terakhir, deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut memicu kekhawatiran terkait daya beli masyarakat yang menurun, khususnya pada kelas menengah. Bambang Brojonegoro, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, menyatakan bahwa kehadiran kelas menengah yang kuat adalah ciri khas dari negara maju karena mereka berkontribusi besar terhadap konsumsi rumah tangga, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Penurunan daya beli kelas menengah di Indonesia selama 5 tahun terakhir telah menjadi tren yang mengkhawatirkan. Jika daya beli terus merosot, hal ini dapat mengakibatkan stagnasi ekonomi yang signifikan. Ekonomi Indonesia, yang sebagian besar bergantung pada konsumsi rumah tangga, membutuhkan daya beli yang sehat di kalangan kelas menengah. Joseph Stiglitz, seorang ekonom peraih Nobel, berpendapat bahwa ketimpangan yang semakin meningkat dapat menyebabkan stagnasi ekonomi dan memperlebar jurang ekonomi antara kaya dan miskin, terutama jika lapisan masyarakat menengah terus terpuruk. Deflasi jadi saat harga barang mengalami penurunan secara terus-menerus, seringkali diinterpretasikan sebagai pertanda positif karena harga barang yang lebih murah dapat meningkatkan daya beli konsumen. Namun, dalam kasus Indonesia, penurunan harga ini lebih merupakan sinyal dari lemahnya daya beli masyarakat daripada peningkatan produksi, supply push deflation. Paul Krugman, dalam kajian tentang dampak deflasi, mengungkapkan bahwa deflasi yang diakibatkan oleh penurunan permintaan, demand pull deflation, dapat lebih berbahaya daripada inflasi, karena menandakan bahwa konsumen tidak memiliki daya beli yang cukup. Lebih jauh, keskal seperti kenaikan pajak dan biaya tambahan lainnya, yang justru membebani masyarakat kelas menengah, hanya akan memperparah kondisi ekonomi. Kenaikan pajak yang tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan pekerjaan mengarah pada kondisi yang disebut premature deindustrialization, atau deindustrialisasi dini, yaitu ketika industri tidak berkembang maksimal sebelum akhirnya terhenti. Hal ini memicu peningkatan angka pengangguran dan memperburuk kondisi ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang semakin mencolok juga perlu mendapat perhatian serius. Sejak tahun 2018, kesenjangan antara orang kaya dan miskin terus melebar. Ekonom dari Universitas Indonesia Muhammad Chatib Basri, seorang profesor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ia telah membahas isu ketimpangan ekonomi dan dampaknya terhadap stabilitas sosial dan politik, dengan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kelas menengah dan bawah dalam memenuhi kebutuhan dasar, sementara kelompok kaya terus mengalami peningkatan kesejahteraan. Chatib Basri juga mencatat fenomena cherry picking di dalam sistem ekonomi yang memperburuk ketimpangan ini. Menghadapi situasi ini, ada sejumlah langkah yang perlu diprioritaskan. Pertama, memperkuat dan memperluas lapangan pekerjaan di sektor industri untuk mengurangi pengangguran. Kedua, mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Ketiga, melakukan reformasi kebijakan yang berpihak pada kelas menengah, seperti peringanan pajak bagi usaha kecil dan menengah serta pelaksanaan subsidi yang tepat sasaran. Langkah-langkah ini akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat kelas menengah sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan bonus demografi dan mencapai target sebagai negara maju pada dekade mendatang. Sebagai penutup, penting untuk merenungkan bahwa kemajuan suatu bangsa terletak pada kekuatan dan kesejahteraan rakyatnya. Jika kita ingin melihat Indonesia bangkit dan maju, maka kesejahteraan kelas menengah hingga bawah harus menjadi prioritas, karena merekalah yang menopang ekonomi secara langsung. Seperti yang dikatakan oleh Amartya Sen, ekonom dan peraih Nobel, jika kebebasan dari kemiskinan adalah dasar dari semua kebebasan lainnya. Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan adil bagi semua, tanpa terkecuali.